sudut gang sempit sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, rumah reot itu selalu dipenuhi suara mesin becak yang sesekali mengangguk pelan. Di sana tinggal keluarga kecil ayah ibu dan seorang anak laki-laki bernama Fikri. Ayahnya, Pak Darto, bekerja sebagai tukang becak sejak pagi buta sampai malam. Tubuhnya tak tinggi, namun kuat karena setiap hari menarik beban orang dan harapan. Ibu Fikri, seorang penjahit, menggulung kain dan menjahit baju para tetangga untuk menambah penghasilan keluarga. Sejak kecil, Fikri sudah tahu arti kata terpinggirkan. Di sekolah dasar, ketika teman-teman membanggakan ayah mereka yang bekerja di kantor atau berdagang, Fikri hanya tersenyum kaku ketika ditanya, lalu menceritakan bahwa ayahnya tukang becak. Ucapan itu selalu memicu tawa kecil, terkadang ejekan yang tajam. Anak tukang becak, jangan lupa gelas temannya kalau main ke rumahmu, sindir salah satu teman sambil meniru mengayuh becak dengan tangan kecilnya. Tawa itu mengelilingi Fikri seperti kabut dingin yang tidak kunjung hilang. Fikri belajar menundukkan kepala. Ia belajar memendam malu, lalu menyingkap rahasia kecilnya. Ia bangga pada ayahnya. Namun, kata-kata orang lain menumbuhkan benih malu dalam dirinya. Pada malam-malam ketika lampu rumah meredup, Fikri sering duduk di emperan depan, memandangi becak tua yang selalu terparkir di bawah pohon mangga. Ia mengamati kulit bekas cat yang terkelupas, rantai yang berderit, penyangga yang patah sedikit. Semua itu cerita hidup yang tak pernah diceritakan oleh orang lain. Pak Darto pulang dari mengayuh becak dengan tubuh yang letih, tetapi wajahnya selalu memancarkan ketawaan kecil. Ia tidak menyimpan amarah atas ejekan orang lain. Kerja itu mulia, nah. Ia sering berujar sambil menepuk kepala Fikri. Becak ini memberi makan keluarga. Jangan pernah melihat pekerjaan orang lain dari sampulnya. Ucapan itu seperti ember kecil yang menampung air ketika hujan ejekan datang. Namun di dalam hati remaja itu, ada rasa ingin tahu yang lebih besar. Mengapa orang menilai begitu cepat? Mengapa pekerjaan yang jujur bisa jadi bahan olok-olok? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengembang menjadi tekad yang tak terucap. Di sekolah menengah pertama, Fikri mulai belajar komputer di laboratorium sekolah. Saat pertama kali menyentuh keyboard, rasanya seperti menyentuh pintu ke dunia lain. Layar yang memancarkan huruf-huruf hijau, program sederhana yang bisa membuat garis dan angka bergerak, semua itu membuatnya lupa akan ejekan. Ia menghabiskan waktu pulang sekolah dengan membaca buku-buku kecil tentang teknologi, menonton tutorial bekas di HP second hand milik tetangganya, dan membongkar-bongkar radio tua untuk memahami cara kerja komponen elektrik. Beberapa tetangga menganggap kegiatannya aneh. Ngapain anak tukang becak itu main-main dengan komputer? Nanti jadi apa? Gosip seperti itu tersebar. Namun ada pula yang memberi dukungan, seumpama Pak Rudi, pemilik warung yang sering menyediakan minuman hangat untuk Fikri dan kerap bertukar cerita dengannya. Belajar itu modal besar, nak. Terus saja, kata Pak Rudi suatu sore sambil mengelap gelas. Di rumah, suasana berbeda. Ibu Fikri selalu memahami bila anaknya pulang membawa buku dan sketsa-sketsa program kecil. Kalau kamu mau jadi apapun, kami dukung, ujar sang ibu sambil menempelkan jahitannya ke meja. Arus kasih sayang itu menjadi pembeda di sekolah. Ia merasa kecil. Di rumah, ia merasa tumbuh. Suatu hari di sekolah akan diadakan acara pameran proyek teknologi siswa. Fikri bekerja keras membuat prototipe sederhana aplikasi daftar tukang becak di kampungnya agar pelanggan bisa memanggil tanpa harus menunggu berjam-jam. Ia meminjam waktu di laboratorium, memakai kertas lama sebagai catatan desain, dan menyelipkan ide bagaimana memperpendek waktu tunggu, memberi rute, serta menilai perilaku tukang becak agar pelanggan merasa aman. Ketika hari pameran tiba, tangannya gemetar.
Ia takut kalau ide sederhananya ditertawakan. Ternyata banyak guru kagum. Mereka melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar daftar. Fikri menuliskan solusi atas masalah sehari-hari. Namun, ada juga komentar sinis dari anak tukang beca. Mau bikin aplikasi? Lucu, bisik seorang siswa kepada temannya. Kata-kata itu sampai ke telinga Fikri, menancap. Namun ia sudah lebih kuat sekarang. Ketika gurunya, Bu Sinta, memanggil dan memberinya kesempatan menjelaskan, Fikri berbicara dengan tenang. Ia menceritakan alasan membuat aplikasi melihat ayahnya pulang malam karena menunggu penumpang, melihat orang tua yang lelah menunggu di terminal, dan melihat perekonomian tukang becak yang tak pernah adil. Mendengar itu, beberapa siswa terdiam. Mungkin karena baru pertama kali mereka mendengar sudut pandang yang berbeda. Setelah presentasi, ada tepuk tangan kecil, bukan karena karya itu sempurna, tetapi karena keberanian di baliknya. Di hati Fikri, ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan saat diejek. Malamnya, di bawah lampu minyak, Pak Darto duduk bersama anaknya. Mereka makan sederhana sayur dengan nasi hangat. "Kau hebat, Nak," kata Pak Darto polos. "Orang-orang mungkin tidak mengerti sekarang, tapi yang penting kau berbuat untuk membuat hidup lebih baik." Kata-kata itu seperti paku yang menancap di papan tekad Fikri. Ia tahu jalan masih panjang. Sekolah bukan akhir, kampung bukan batas. Ia mulai menuliskan mimpi-mimpinya di buku tulis Usang Mimpi, tentang alat yang bisa membantu ayahnya mengatur rute. Mimpi tentang teknologi yang tidak memandang latar belakang. Mimpi tentang nama yang akan memanggil kenangan baik, bukan ejekan. Dengan Fikri yang menatap lampu jalan yang redup di ujung gang. Di sana, bayangan becak berayun pelan saat angin malam bermain di daun mangga. Fikri merasakan sesuatu yang pasti. Kata-kata orang lain mungkin keras, tetapi langkah kaki yang lurus akan melangkah jauh. Ia berjanji dalam hati suatu hari, ia akan membuat sesuatu yang orang-orang takkan tertawakan, melainkan hormati. Suatu hari, ia akan membuat nama ayahnya berkumandang dalam arti yang baru. Hari-hari setelah pameran itu membuat Fikri seperti menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi sekadar menunggu waktu berlalu di sekolah, tapi mulai membangun mimpi dengan cara yang nyata. Namun, jalan menuju mimpi tidak semulus harapannya. Selepas SMP, Fikri diterima di sebuah SMA negeri di kota kabupaten sekitar 2 jam dari kampungnya. Masalah pertama langsung datang. Biaya. Meski uang sekolah tidak terlalu besar, biaya transportasi, seragam, dan buku menjadi beban berat bagi keluarga kecil mereka. Suatu malam, Fikri mendengar percakapan lirih di kamar orang tuanya. "Kalau perlu, becaknya saya jual separuh harganya, Bu. Yang penting, anak kita bisa sekolah," ujar suara ayahnya pelan. "Jangan, Pak. Itu satu-satunya alat Bapak cari nafkah. Nanti kita makan apa?" jawab ibunya dengan nada cemas. Fikri diam di balik pintu, menahan napas. Air matanya menetes tanpa suara. Ia sadar betul, ayahnya bekerja tanpa lelah untuknya. Ia masuk kamar dan menatap dinding yang penuh coretan cita-cita kecil. Mau buat aplikasi transportasi, bantu ayah biar gak capek narik becak. Tulisan-tulisan itu seperti panggilan hati yang tak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, Fikri berbicara dengan ayahnya. "Ya, jangan jual becaknya. Fikri bisa bantu-bantu kok. Nanti Fikri cari uang tambahan. Kau bantu belajar saja, Nak. Itu sudah cukup," jawab Pak Darto sambil menepuk bahu anaknya. Namun Fikri keras kepala. Ia mulai mencari cara. Setiap sore sepulang sekolah, ia membantu di warung Pak Rudi. Ia jadi pelayan kecil, mencatat pesanan, membersihkan meja, bahkan mencuci gelas. Dari situlah ia mulai belajar
tentang dunia kerja, tentang pelanggan, tentang melayani dengan sabar. Kadang, ketika malam turun, ia masih menyempatkan diri membantu ayahnya mendorong becak pulang ke rumah. Di saat itu, ia mendengar cerita-cerita kecil dari jalanan penumpang yang pelit, tukang parkir yang curang, atau kisah lucu penumpang yang tertidur di becak. Dari semua itu, Fikri belajar bahwa dunia nyata tidak selalu adil, tapi selalu punya pelajaran. Meski sibuk, prestasinya di sekolah tetap baik. Guru komputer, Bu Sinta, kembali memperhatikan semangat Fikri yang tak padam. Kamu mau ikut lomba inovasi teknologi tingkat provinsi? Tanyanya. Suatu hari, ada kategori untuk siswa SMA. Fikri menatapnya ragu. Tapi Bu, saya nggak punya laptop. Di rumah cuma HP kecil. Bu Sinta tersenyum. Kamu bisa pakai komputer lab sepulang sekolah. Kuncinya, saya percayakan. Sejak hari itu, setiap sore, setelah semua teman pulang, Fikri bertahan di laboratorium. Di antara suara jangkrik di luar jendela, ia mengetik baris demi baris kode sederhana. Ia mencoba membuat versi awal dari aplikasinya, bukan lagi hanya daftar tukang becak, tapi sistem pemesanan dengan rute otomatis dan estimasi harga. Ia bahkan memberi nama sementara, Darto Wright. Nama itu ia ambil dari nama ayahnya, tapi ia belum berani memberitahu siapapun. Baginya, nama itu punya makna dalam. Bukan sekadar ayah, tapi simbol perjuangan dan ketulusan. Namun, perjuangannya tidak semudah mengetik di layar kadang komputer. Sekolah error, kadang listrik padam, kadang ia sendiri kehilangan semangat. Beberapa teman masih mengejek. Ngapain bikin aplikasi becak? Sekarang zamannya motor, bro. Tapi Fikri tetap menulis kodenya. Baginya, bukan soal becaknya, tapi tentang memberikan peluang bagi mereka yang kecil. Ia tahu ayahnya tidak akan selamanya kuat menarik becak. Ia ingin menciptakan masa depan yang lebih manusiawi, dimulai dari hal kecil di kampungnya. Di sela kerja keras itu, datang pula cobaan yang membuatnya hampir menyerah. Suatu malam, ayahnya pulang dalam keadaan terluka. Ringan becaknya tertabrak motor di perempatan. Roda depannya bengkok, dan penghasilannya hari itu habis untuk berobat. Ya, sudah berapa kali saya bilang, hati-hati, ujar ibu dengan mata berkaca. Namanya juga nasib, Bu. Yang penting, saya masih bisa narik lagi nanti, jawab Pak Darto lirih. Fikri menggenggam tangannya erat. Dalam hati ia bersumpah, ia tidak akan biarkan ayahnya terus seperti itu. Beberapa bulan kemudian, lomba inovasi itu tiba. Fikri berangkat ke kota provinsi dengan uang patungan dari guru dan tetangga. Ia imeng seragam yang mulai pudar warnanya, membawa tas kecil berisi flash disk dan harapan besar. Di depan dewan juri, ia mempresentasikan idenya dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan. Aplikasi ini membantu masyarakat memesan becak, motor, atau kendaraan lokal tanpa harus menunggu lama. Semua pengemudi terdaftar, dan pelanggan bisa tahu harga lebih dulu. Salah satu juri bertanya, kenapa namanya Darto Wright? Fikri menunduk, lalu menjawab pelan, itu nama ayah saya. Pak, beliau tukang becak. Saya ingin orang seperti ayah saya bisa punya penghasilan yang lebih layak. Ruangan itu hening sejenak. Salah satu juri tersenyum. Kamu anak yang hebat, nak. Fikri tidak menang lomba besar hari itu, tapi salah satu juri, seorang pengusaha muda, menemuinya setelah acara. Idemu bagus, saya tak bisa bantu banyak sekarang, tapi kalau kamu serius, saya bisa kenalkan dengan orang yang bergerak di bidang teknologi. Ucapan itu menjadi bara semangat baru. Sejak hari itu, Fikri tahu, setiap langkah kecil bisa membuka pintu besar. Ia kembali ke kampung dengan hati penuh keyakinan. Di tangannya masih tersimpan flash disk berisi impian, dan di pikirannya sebuah janji yang kian kuat. Suatu hari, dunia akan tahu bahwa anak tukang becak pun bisa menciptakan perubahan.
yang sama, Fikri memandangi becak ayahnya yang kini diam di halaman. Ia menyentuh gagangnya dan berbisik lirih, "Tenang, ya, suatu hari nanti becak ini gak cuma jadi alat mencari makan, akan jadi simbol perubahan. Nama ayah akan dikenal bukan sebagai tukang becak, tapi sebagai nama yang menggerakkan dunia." Beberapa tahun berlalu sejak lomba inovasi itu. Fikri kini beranjak dewasa. Ia diterima di sebuah universitas negeri di Semarang, jurusan teknologi informatika, berkat beasiswa dari pemerintah daerah. Hari ketika surat penerimaan itu tiba, rumah kecil mereka menjadi saksi tawa dan tangis bahagia. "Alhamdulillah, nak. Bapak gak pernah nyangka anak tukang becak bisa kuliah," ujar Pak Darto dengan suara serak, sambil menepuk bahu Fikri yang menunduk haru. "Bapak yang bikin Fikri bisa sampai sini," jawabnya pelan. Hari-hari di kota besar membuka mata Fikri akan dunia baru. Gedung tinggi, jalan ramai, orang sibuk berlalu lalang, semuanya terasa seperti dunia lain. Tapi, meski begitu, ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap kali naik bus ke kampus, ia teringat becak ayahnya. Setiap melihat tukang ojek menunggu penumpang di pinggir jalan, ia melihat bayangan ayahnya di sana. Di kampus, Fikri belajar keras. Ia sering menjadi mahasiswa paling lama di laboratorium. Ia bukan hanya ingin pintar, ia ingin mengubah sesuatu. Namun, di tengah kerasnya dunia mahasiswa, banyak teman sekelas yang menilai dirinya aneh. "Ngapain sih lo terus bikin program tentang tukang becak, Fik? Sekarang eranya mobil listrik. Ojek online udah raksasa semua," kata teman sekelasnya. "Rio, justru karena itu," jawab Fikri tenang, "masih banyak yang gak tersentuh teknologi, termasuk mereka yang paling butuh." Fikri tahu dirinya sedang berlari di jalur yang tak populer, tapi ia tidak peduli. Ia bekerja paruh waktu di sebuah warung internet agar bisa makan dan membayar kos. Malam hari, setelah tempat itu tutup, ia menggunakan komputer sisa waktu untuk melanjutkan coding. Ia mulai membuat versi kedua aplikasinya. Kini bukan hanya untuk becak, tapi juga untuk angkutan tradisional di daerah. Ia memperbaiki fitur peta, menambahkan sistem saldo, dan membuat tampilan sederhana agar pengemudi tak perlu bingung. Kadang ia ke lapangan, menemui tukang becak, sopir angkot, atau tukang ojek pangkalan, sekadar bertanya, "Kalau ada aplikasi buat bantu cari penumpang, kira-kira mau nggak, Pak?" Banyak yang tertawa kecil, ada yang bilang, "Ah, mana bisa becak pakai aplikasi?" Tapi ada juga yang mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Dan disitulah Fikri melihat peluang. Bukan hanya menciptakan teknologi, tapi mengubah pola pikir. Satu malam, di bawah lampu kos yang redup, Fikri menatap layar laptop tuanya. Aplikasinya kini hampir jadi. Ia menatap nama di bagian atas, Darto Trans, versi baru dari Darto Ride. Ia menambahkan satu kalimat di bawah logo, transportasi rakyat dari rakyat. Namun, untuk mewujudkan aplikasi itu, ia butuh dana. Ia mencoba mengajukan proposal ke beberapa perusahaan startup di Semarang, tapi kebanyakan menolak. Konsepnya bagus, tapi pasarnya kecil. Begitu alasan mereka. Beberapa bahkan tidak menanggapi sama sekali. Kegagalan demi kegagalan membuatnya hampir menyerah. Tapi setiap kali ingin berhenti, ia teringat wajah ayahnya yang penuh peluk. Ia teringat malam-malam ayahnya mendorong becak di bawah hujan. Dan dari sanalah tekadnya muncul lagi. Suatu sore, Fikri ikut seminar teknologi di kampus. Di sana hadir seorang pengusaha muda bernama Ardi Saputra, CEO, perusahaan transportasi berbasis teknologi di Jakarta. Saat sesi tanya jawab, Fikri mengangkat tangan dan bercerita tentang idenya, tentang tukang becak, dan tentang Darto Trans. Ardi menatapnya dengan mata tertarik. "Kamu serius mengembangkan itu?" "Serius, Pak. Tapi saya belum punya modal dan masih berjuang sendiri," jawab Fikri jujur. Beberapa hari kemudian, Fikri menerima pesan di email, "Datanglah ke kantor saya di Jakarta minggu depan."
Saya tertarik melihat lebih jauh. Darto Trans. Ia menatap layar itu lama. Seakan tak percaya, ia bahkan meminjam uang teman untuk ongkos ke Jakarta. Dengan tas ransel tua dan laptop yang baterainya bocor, ia berangkat ke ibu kota membawa mimpi yang dulu lahir dari gang sempit di kampungnya. Pertemuan itu menjadi titik balik. Ardi, pengusaha muda itu, tidak hanya mendengarkan, tapi memberi kesempatan. Saya tidak akan kasih uang dulu, katanya. Tapi saya kasih tempat dan tim kecil untuk bantu kamu kembangkan ini. Kalau berhasil, kita bisa jadi mitra. Fikri menerima tawaran itu tanpa ragu. Ia bekerja siang malam bersama tim kecil di ruangan sederhana. Makan sering hanya nasi bungkus, tidur di lantai kantor sudah biasa. Tapi baginya, semua itu adalah perjuangan yang indah. Ia sedang menanam benih masa depan. Beberapa bulan kemudian, versi beta Darto Trans resmi diluncurkan di Play Store. Tak banyak yang tahu, hanya pengguna di beberapa daerah Jawa Tengah yang bisa mengakses. Tapi perlahan, kabar mulai menyebar. Di kampung halamannya, tukang becak yang dulu diejek mulai menggunakan aplikasi itu. Mereka heran, karena kini penumpang bisa memesan lewat HP. Para pelanggan mulai percaya, karena sistemnya sederhana. Tidak perlu smartphone mahal, cukup lewat SMS gateway. Dan suatu hari, Fikri pulang ke kampung. Ia berdiri di tepi jalan, tempat ayahnya biasa mangkal. Di sana, ia melihat hal yang membuat matanya berkaca-kaca. Pak Darto sedang mengayuh becak dengan papan kecil bertuliskan Darto Trans Official Partner. Ayahnya belum tahu bahwa nama di papan itu adalah namanya sendiri. Ya, gimana becaknya sekarang? Tanya Fikri. Lumayan, nak. Sekarang banyak yang manggil lewat aplikasi, entah siapa yang buat. Katanya anak muda dari sini juga. Bapak bangga kalau tahu siapa dia, kata Pak Darto sambil tertawa kecil. Fikri hanya tersenyum, menahan haru. Ia tahu belum saatnya berkata. Ia hanya menatap becak tua itu dengan rasa bangga yang tak bisa diucapkan. Malamnya, ketika semua orang tidur, Fikri duduk di depan rumah. Ia membuka laptop, menatap dashboard aplikasi yang mulai ramai pengguna. Di sudut layar, tertera angka 10.000 pengguna aktif. Ia memejamkan mata, berbisik pelan. Terima kasih. Ya, mimpi kecil dari gang ini akhirnya mulai melaju di jalan raya. Beberapa bulan setelah peluncuran Darto Trans, hidup Fikri berubah drastis. Aplikasinya mulai dikenal di berbagai kota kecil di Jawa Tengah, lalu merembet ke Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Bukan hanya tukang becak, tapi juga sopir angkot, ojek pangkalan, dan pengemudi delman mulai bergabung. Namun, di balik keberhasilan itu, muncul tantangan baru yang lebih rumit mengelola kesuksesan. Fikri, yang dulu hanya tahu coding dan semangat, kini harus belajar bisnis, keuangan, dan manajemen. Kantor kecilnya di Jakarta mulai ramai. Ada bagian customer service, teknisi aplikasi, dan marketing. Beberapa investor mulai melirik. Bahkan ada perusahaan besar yang menawarkannya untuk diakuisisi. Tapi Fikri punya prinsip. Saya tidak mau aplikasi ini jadi milik orang asing yang cuma cari untung. Ini harus tetap jadi milik rakyat kecil. Ia masih ingat jelas bagaimana ayahnya dulu berjuang mengayuh becak dengan keringat dan kesabaran. Aplikasi ini bukan sekadar bisnis, ini bentuk penghormatan untuk kerja keras yang jujur. Meski begitu, tak semua orang di sekelilingnya sependapat. Beberapa rekan yang dulu ikut membantu mulai mengeluh. Kita harus cepat besar, Fik. Kalau mau bersaing sama perusahaan besar, kita harus ambil investor besar. Kalau tetap idealis terus, nanti kita ketinggalan. Fikri hanya diam. Ia tahu mereka tidak salah, tapi hatinya menolak menjual prinsip. Ia ingin tumbuh, tapi tanpa meninggalkan akar. Sementara itu, di kampung halamannya, kehidupan keluarga Darto mulai berubah.
Penghasilan Pak Darto meningkat karena banyak pelanggan yang memesan lewat aplikasi. Ia bahkan jadi semacam ikon lokal, sering diwawancarai media daerah. Namun, yang paling lucu, Pak Darto masih belum tahu kalau nama aplikasinya berasal dari namanya sendiri. Suatu sore, seorang wartawan bertanya padanya, "Pak, tahu nggak kenapa aplikasi ini namanya Darto Trans?" Pak Darto tertawa renyah. Mungkin kebetulan saja mirip sama nama saya. Sementara di Jakarta, Fikri tersenyum membaca berita itu. Dalam hatinya ada rasa bangga bercampur rindu. Ia ingin pulang, ingin menceritakan semuanya langsung. Tapi pekerjaannya menumpuk. Ia sedang bersiap meluncurkan fitur baru, yaitu Darto Pay, sistem pembayaran digital untuk para pengemudi dan pelanggan yang tidak punya rekening bank. Namun justru di saat semua berjalan baik, badai datang tanpa diduga. Salah satu pesaing besar dari perusahaan transportasi nasional meluncurkan fitur serupa dan menuduh Fikri meniru sistem mereka. Mereka bahkan mengajukan somasi hukum, membuat nama Darto Trans jadi sorotan media nasional. Media mulai memberitakan isu negatif. Startup lokal diduga meniru aplikasi besar anak tukang becak yang kini dihantam hukum. Berita itu membuat Fikri terpukul. Ia menatap layar komputer dengan mata kosong. Semua kerja kerasnya terasa seperti diruntuhkan dalam semalam. Para karyawan resah, investor menunda kerjasama. Bahkan beberapa rekan mulai mundur. Namun, di tengah kekacauan itu, Fikri mendapat telepon dari kampung. "Nak, kamu gak apa-apa?" Suara ayahnya lirih di ujung sana. "Enggak apa-apa. Ya, cuma ada masalah kecil di kantor. Ingat nak, orang jujur mungkin kalah cepat, tapi gak akan kalah lama. Yang penting, kamu tetap jalan di jalan yang benar." Kata-kata itu seperti tamparan lembut di hati Fikri. Ia tersadar bahwa ini bukan waktunya menyerah. Ia kumpulkan tim, menjelaskan semuanya dengan tenang. Kita tidak mencuri apapun. Kita menciptakan sesuatu yang lahir dari niat tulus, membantu orang kecil. Kita buktikan dengan kerja, bukan bicara. Ia mengajukan bukti, orisinalitas kode dan konsep kepada lembaga hukum. Setelah melalui pemeriksaan panjang, akhirnya terbukti bahwa Darto Trans tidak bersalah. Semua tuduhan gugur dan publik justru semakin menghormatinya karena kejujurannya. Kabar kemenangan itu viral. Banyak media mulai mengangkat kisahnya dari awal, bagaimana anak tukang becak menciptakan aplikasi yang menolong ribuan pengemudi di Indonesia. Dalam waktu singkat, jumlah pengguna meningkat tajam. Beberapa minggu kemudian, Fikri diundang ke sebuah acara televisi nasional bertema Inovasi Anak Negeri. Di acara itu, pembawa acara bertanya, "Fikri, apa makna nama Darto Trans bagi kamu?" Ia menatap kamera sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Nama itu adalah nama ayah saya. Beliau tukang becak. Saya beri nama itu agar semua orang tahu bahwa dari becak pun kita bisa melahirkan perubahan. Dari kesederhanaan bisa lahir teknologi, dari kerja keras bisa lahir kebanggaan." Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan. Di layar kaca, wajah Pak Darto yang menonton dari rumah tampak berkaca-kaca. Ia baru menyadari kebenarannya bahwa aplikasi yang membuatnya terkenal, yang membawa perubahan di kampungnya, ternyata dibuat oleh anaknya sendiri dan diberi namanya. "Ya Allah," gumam Pak Darto pelan. Air matanya menetes di pipi. Ternyata ini maksudnya Fikri dari dulu. Keesokan harinya, Fikri pulang ke kampung. Ia tidak membawa mobil mewah atau pakaian mahal, hanya senyum dan pelukan hangat. Saat bertemu ayahnya di depan rumah, mereka saling diam beberapa detik. Lalu Pak Darto membuka percakapan. "Jadi, Darto Trans itu maksudnya Darto yang ini ya?"
Fikri menunduk, tersenyum. Iya ya, nama ayah. Supaya semua orang tahu, saya bangga jadi anak tukang becak. Pak Darto memeluk anaknya erat, sangat erat, seolah tak ingin melepaskan. Kau bikin nama Bapak naik derajat nak, tapi Bapak gak pernah malu jadi tukang becak. Sekarang malah bangga karena becak Bapak jadi lambang semangat. Tangis mereka pecah. Ibu ikut menangis di teras rumah, melihat dua laki-laki yang dulu berjuang dalam diam, kini berdiri sejajar dalam kebanggaan. Sore itu, kampung ramai. Tetangga berdatangan, anak-anak kecil berteriak, "Itu loh, Mas Fikri yang bikin aplikasi Darto Trans." Dan di bawah pohon mangga tempat becak tua itu terparkir, Fikri menatap kendaraan yang dulu jadi saksi perjuangan mereka. Catnya masih terkelupas, rodanya masih berderit, tapi kini becak itu punya makna baru. Bukan sekadar alat mencari nafkah, tapi simbol cinta seorang ayah dan kebanggaan seorang anak. Malam itu, di tengah angin kampung yang lembut, Fikri menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, ya, karena becak ayah, Fikri menemukan jalan hidup." Setelah kisah Fikri dan Darto Trans menjadi berita nasional, kehidupan keluarga mereka berubah sepenuhnya. Rumah sederhana di kampung mulai ramai didatangi wartawan dan tamu dari berbagai kota. Anak-anak muda datang sekadar ingin foto bersama becak tua yang kini menjadi simbol perjuangan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, waktu ternyata menyimpan ujian lain, ujian yang tak bisa dihadapi dengan logika atau teknologi. Ayah Fikri, Pak Darto, mulai sering batuk dan terlihat cepat lelah. Awalnya, semua mengira hanya masuk angin atau efek usia. Tapi, lama-kelamaan, tubuhnya makin kurus dan ia sering duduk di kursi bambu sambil menatap becaknya yang kini sudah jarang dipakai. Suatu sore, Fikri yang baru pulang dari Jakarta menemukan ayahnya duduk di bawah pohon mangga sambil menatap langit. "Ya, kok di luar? Kan sudah sore," katanya sambil menaruh tas. "Bapak kangen narik becak nak, tapi kaki rasanya gak kuat lagi," jawab Pak Darto sambil tersenyum tipis. Senyuman itu membuat dada Fikri sesak. Ia tahu ayahnya rindu masa-masa sederhana itu, saat roda becak berputar, membawa penumpang dan harapan. Tapi kini, roda hidup ayahnya perlahan melambat. Hari-hari berikutnya, Fikri membawa ayahnya ke rumah sakit. Dokter menyampaikan kabar yang sulit. Paru-paru Pak Darto lemah akibat bertahan-tahan menghirup asap jalanan dan bekerja di bawah panas serta debu kota. Beliau harus banyak istirahat. "Jangan terlalu sering keluar rumah," pesan dokter. Mendengar itu, Fikri hanya bisa menunduk. Ia merasa bersalah karena sementara dirinya sibuk membangun perusahaan, ayahnya bertarung dengan penyakit sendirian. Setiap malam, Fikri menemani ayahnya di kamar. Mereka berbincang seperti dulu, bukan tentang uang atau bisnis, tapi tentang hidup. "Nak," kata Pak Darto suatu malam, "Bapak bahagia sekarang. Dulu Bapak sering takut kamu malu punya ayah tukang becak. Tapi kamu justru bikin nama Bapak jadi kebanggaan. Jangan ngomong gitu. Ya, tanpa ayah, gak akan ada Darto Trans. Gak akan ada mimpi ini." Pak Darto tertawa kecil. "Mimpi itu milik orang yang berani tetap jujur walau dunia berubah. Kamu terus jaga itu." Ya, malam itu, Fikri tak bisa menahan air matanya. Ia menggenggam tangan ayahnya lama sekali. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Darto semakin menurun. Ia jarang bisa keluar rumah. Tapi setiap kali mendengar berita tentang Darto Trans di televisi, matanya berbinar. "Itu nama Bapak di layar TV," katanya bangga sambil tersenyum lemah. Fikri kini sudah memperluas Darto Trans hingga keluar Jawa. Ia membangun cabang di Sumatera dan Kalimantan, tetap dengan prinsip yang sama, membantu pengemudi kecil agar bisa bersaing di era digital. Namun, di puncak kesuksesannya, Fikri dihadapkan
pada kenyataan pahit. Suatu pagi, ia menerima telepon dari ibunya. Suaranya bergetar. "Nak, ayahmu." Suara itu terhenti di tengah isak. Dunia Fikri seolah berhenti berputar. Ia langsung bergegas pulang ke kampung. Setibanya di rumah, suasana sudah hening. Di ruang tengah, tubuh Pak Darto terbujur tenang dengan wajah damai, seolah sedang tidur. Di set terlipat kain sarung kesayangannya, dan sebuah kertas kecil bertuliskan tulisan tangan, "Teruskan jalan, Nak. Jangan pernah berhenti menebar manfaat. Kalau nanti Bapak nggak ada, becak ini biar jadi kenangan. Jangan dijual, biar tetap di rumah ini, supaya orang tahu dari mana semuanya dimulai." Fikri menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Tangisnya pecah, bukan karena kehilangan semata, tapi karena rasa syukur bahwa ia pernah dibesarkan oleh sosok sekuat dan setulus itu. Bemo Common Patch. Darto berlangsung sederhana, tapi penuh penghormatan. Banyak pengemudi Darto Trans dari berbagai kota datang, membawa becak, motor dan angkot mereka. Mereka berbaris rapi di jalan desa, mengiringi kepergian sang inspirasi. Di becak tua milik Pak Darto, terpasang tulisan kecil, "Selamat jalan, pendiri nama kami." Tangis pecah di sepanjang jalan. Orang-orang tak hanya kehilangan seorang ayah, tapi juga tokoh yang tanpa sadar telah menggerakkan ribuan nasib kecil. Setelah pemakaman, Fikri duduk lama di depan becak tua itu. Ia memegang gagangnya, menatap roda yang kini diam. "Ya, Fikri janji, nama ini gak akan berhenti berputar," bisik. Beberapa bulan kemudian, Fikri membangun Museum Mini Darto Trans di kampung halamannya. Di dalamnya, ia meletakkan becak ayahnya sebagai pusat pameran, bukan sekadar benda tua, tapi simbol perjalanan hidup. Ia menulis di dinding utama museum itu, "Dari becak kecil di gang sempit, lahir gerakan besar yang mengubah cara orang mencari rezeki." Ini bukan kisah sukses tentang teknologi. Ini kisah cinta antara seorang ayah dan anaknya. Setiap kali Fikri berkunjung ke sana, ia duduk di bangku depan museum, menatap becak itu dengan rasa tenang. Ia sering merenung bahwa sebenarnya Darto Trans bukan miliknya, tapi milik semua orang yang pernah bekerja jujur tanpa pamrih. Kini, Darto Trans menjadi salah satu perusahaan transportasi berbasis rakyat terbesar di Indonesia. Namun, di setiap iklannya, di setiap kantor cabangnya, Fikri selalu menegaskan satu kalimat yang menjadi semboyan abadi. Kita bukan sekadar bergerak, kita menggerakkan. Dan di akhir setiap acara perusahaan, Fikri selalu menutup dengan kalimat yang sama. Kalimat yang dulu diucapkan ayahnya di bawah sinar lampu jalan bertahun-tahun lalu. "Kerja itu mulia. Nak, jangan pernah lihat pekerjaan dari sampulnya." Kini, kalimat itu menjadi moto hidup ribuan pengemudi Darto Trans di seluruh Indonesia. Malam terakhir di kampung, Fikri berdiri di depan museum. Angin lembut berhembus, menggoyang dedaunan pohon mangga tua. Ia menatap bintang dan tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu ayahnya sedang melihatnya dari tempat yang lebih tinggi, tempat di mana roda tidak lagi berhenti berputar. "Terima kasih, ya," ucapnya pelan. "Kau bukan hanya nama di aplikasi, kau adalah nyawa dari setiap perjalanan yang kami mulai." 5 tahun berlalu sejak kepergian Pak Darto. Darto Trans kini bukan lagi sekadar aplikasi transportasi rakyat. Ia telah menjadi gerakan sosial yang mengubah wajah transportasi tradisional di Indonesia. Dari becak di kampung, bajai di Jakarta, hingga ojek kayu di daerah pesisir, semuanya kini terhubung dalam satu sistem yang inklusif. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, Fikri tetap merasa ada ruang kosong dalam hidupnya. Setiap kali ia berdiri di depan ribuan karyawan dalam acara perusahaan, setiap kali orang memanggilnya CEO muda yang inspiratif,
ada perasaan sunyi di dalam dada. Karena dalam setiap tepuk tangan, ia selalu mendengar suara lembut ayahnya. Suara yang kini hanya hidup dalam kenangan. Suatu pagi, di ruang kerjanya yang menghadap ke kota Jakarta, Fikri duduk termenung sambil memandangi foto ayahnya yang ia bingkai rapi di atas meja. Wajah Pak Darto dengan senyum jujurnya seperti sedang berbicara tanpa kata-kata. Kalau Bapak masih hidup, gumam Fikri pelan, pasti Bapak akan bilang, jangan sombong nak, terus turun ke bawah. Kalimat itu seperti gema yang mengingatkannya. Dan hari itu juga, tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Turun kembali ke jalan tempat semua ini dimulai. Ia menyamar mengenakan pakaian sederhana, kaos polos, dan topi lusuh. Ia tidak membawa mobil dinas, hanya naik bus umum menuju salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Kota tempat ayahnya dulu menarik becak. Setibanya di sana, suasana tak banyak berubah. Gang kecil, warung kopi, dan suara becak yang berderit masih terdengar. Namun, kali ini bekak-bekok itu sudah memakai logo Darto Trans Partner di sisi kanan. Para pengemudinya memakai jaket biru muda dengan tulisan Darto Trans, transportasi rakyat. Dari rakyat, Fikri duduk di warung kopi pinggir jalan. Ia mendengar percakapan dua tukang becak di meja sebelah. Alhamdulillah, ya, sekarang gak perlu nunggu lama di pangkalan. Banyak pesanan masuk lewat HP. Iya, sejak Darto Trans masuk, hidup kita lumayan. Gak nyangka becak bisa jadi kayak ojek online. Fikri tersenyum mendengarnya. Ia merasa bahagia melihat perubahan nyata itu. Perubahan yang dulu hanya ada di pikirannya. Namun, yang membuat hatinya benar-benar tersentuh adalah ketika salah satu dari mereka menambahkan, kau tahu nggak, Darto Trans itu namanya dari nama bapaknya pendiri, tukang becak juga. Hebat, ya, anak yang nggak malu sama asalnya. Kata-kata itu membuat Fikri menunduk lama. Ia menahan air mata yang hampir tumpah, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Karena kini nama ayahnya telah hidup di setiap sudut negeri, bukan sebagai simbol kemiskinan, tapi sebagai lambang perjuangan dan kehormatan. Beberapa hari kemudian, Fikri mengunjungi museum kecil Darto Trans di kampungnya. Museum itu kini telah diperluas. Banyak sekolah dan mahasiswa datang berkunjung. Di sana, becak tua ayahnya masih berdiri di tengah ruangan, bersih, terawat, dan diberi kaca pelindung. Di bawahnya ada plakat bertuliskan, becak milik almarhum Darto, tukang becak dari Jawa Tengah. Inspirasi utama berdirinya Darto Trans. Seorang anak kecil yang berkunjung bertanya pada ibunya, Bu, Darto itu siapa? Ibunya menjawab sambil tersenyum, Darto itu orang biasa yang hidupnya luar biasa. Nak, karena kerja kerasnya, anaknya jadi orang besar. Tapi anaknya gak lupa, malah pakai nama ayahnya buat bantu orang lain. Anak itu mengangguk pelan, lalu menatap becak itu dengan mata kagum. Fikri yang berdiri tidak jauh dari sana hanya bisa tersenyum haru. Dalam hati, ia berbisik, lihat, ya, namamu kini bukan cuma di papan, tapi di hati orang-orang. Waktu terus berjalan. Fikri mulai memfokuskan perusahaannya ke arah sosial dan pendidikan. Ia membangun Akademi Transportasi Rakyat, tempat anak-anak dari keluarga pengemudi bisa belajar gratis tentang teknologi, bisnis, dan manajemen. Setiap kali membuka acara, Fikri selalu mengawali dengan kisah tentang ayahnya, tentang bagaimana seorang tukang becak mengajarinya nilai-nilai hidup yang tak bisa diajarkan di universitas manapun. Kejujuran, kerja keras, dan rendah hati. Dan setiap kali ia selesai bercerita, ruangan selalu hening. Banyak dari para peserta, terutama anak-anak pengemudi, meneteskan air mata karena mereka melihat harapan baru
kemiskinan bukan kutukan, melainkan batu loncatan jika kita mau berjalan dengan hati yang bersih. Suatu malam, Fikri berdiri di balkon kantornya yang tinggi. Dari sana, ia bisa melihat lautan lampu kota yang berkelip seperti bintang. Di tangannya, ia memegang kunci kecil yang dulu sering dibawa ayahnya. Kunci becak yang sudah berkarat. Ia menggenggamnya kuat-kuat. Ya, kalau dulu ayah narik becak untuk menggerakkan hidup kita, sekarang Fikri berusaha menggerakkan hidup banyak orang. Tapi jujur, Fikri rindu suara becak ayah. Angin malam berhembus lembut, seolah menjawab. Dari kejauhan, terdengar suara bel becak. Samar, tapi nyata. Fikri menatap langit dan tersenyum. Ia tahu ayahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap roda yang berputar, di setiap perjalanan yang dimulai dengan niat baik. Beberapa tahun kemudian, Darto Trans menjadi perusahaan publik dengan jutaan pengguna di Asia Tenggara. Dalam pidato perdananya di depan investor dan pemerintah, Fikri menutup dengan kata-kata yang membuat seluruh ruangan berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Darto Trans bukan hanya bisnis. Ini adalah cerita cinta antara seorang ayah yang menarik becak dan seorang anak yang tak pernah melupakan asalnya. Kami bukan sekadar mengantar orang ke tujuan. Kami mengantar harapan, satu perjalanan dalam satu waktu. Air matanya jatuh pelan di ujung pidato itu. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Malam itu, setelah acara, Fikri pulang ke kampung lagi. Ia duduk di depan museum, di bawah pohon mangga tua yang masih kokoh. Bulan bersinar terang, dan angin membawa aroma tanah, serta kenangan masa kecil. Ia menatap becak ayahnya sekali lagi, kini terdiam, tapi abadi. Ya, roda becak ayah memang berhenti, bisiknya. Tapi roda perjuangan kita nggak akan pernah berhenti. Dan entah dari mana, suara rantai becak terdengar lagi, berderit pelan, seperti menyapa, seperti menjawab. Fikri menutup matanya, tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia merasa benar-benar tenang. Karena kini ia tahu, warisan terbesar dari seorang ayah bukanlah harta, tapi nilai hidup yang membuat anaknya terus berjalan. Bahkan setelah sang ayah berhenti melangkah, tahun demi tahun berlalu. Nama Darto Trans kini sudah menembus batas negara. Dari Indonesia, perusahaan itu merambah ke Malaysia, Filipina, hingga Vietnam. Tapi di balik kemegahan kantor pusat yang berdiri di tengah kota Jakarta, Fikri tetap menjadi orang yang sama, sederhana, tenang, dan selalu menatap masa. Lalu dengan rasa syukur, banyak orang memujanya sebagai anak tukang becak yang menaklukkan dunia transportasi. Namun bagi Fikri, ia bukan menaklukkan dunia, melainkan menebus cinta seorang ayah dengan cara yang terbaik, mengubah nasib banyak orang kecil yang dulu hidup seperti mereka berdua. Suatu pagi, Fikri bangun lebih awal. Ia memandang kaca dan melihat rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian. Usianya kini 45 tahun, tapi semangatnya masih seperti dulu. Namun pagi itu terasa berbeda. Entah mengapa, hatinya seperti memanggil pulang. Ia menatap kalender di dinding, tepat hari ulang tahun mendiang ayahnya. Darto, tanpa berpikir panjang, Fikri membatalkan semua jadwal rapat. Ia mengambil mobil sendiri, tanpa sopir, lalu berkendara ke kampung halaman. Sepanjang jalan, kenangan masa kecil berputar seperti film lama. Suara becak, tawa ayahnya, nasi bungkus di pinggir jalan, dan mimpi-mimpi kecil yang dulu terasa mustahil. Ketika sampai di kampung, suasana terasa damai, jalanan sudah rapi, dan di tengah desa berdiri bangunan besar bertuliskan Akademi Darto, Sekolah Transportasi Rakyat. Anak-anak muda belajar di sana.
Beberapa memakai seragam biru muda dengan logo becak kecil. Melihat itu, Fikri terharu. Di samping akademi itu, masih berdiri museum kecil yang dulu ia bangun. Becak ayahnya masih di tempatnya, bersih, dipelihara dengan cinta. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dinding museum terpajang potret besar dirinya dan ayahnya, dengan tulisan di bawahnya, mereka yang tak malu pada asalnya akan selalu menemukan arah ke masa depannya. Fikri menatap tulisan itu lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Ia duduk di kursi depan becak tua itu dan mengelus besinya yang mulai berkarat. Ya, lihatlah, sekarang orang-orang datang ke sini bukan buat lihat kemiskinan kita dulu, tapi buat belajar arti kerja keras. Terima kasih ya Fikri, udah sampai di ujung jalan. Dan semua karena ayah. Beberapa hari kemudian, Fikri mengadakan acara besar di kampungnya. Ia tidak ingin merayakan ulang tahun perusahaannya di hotel mewah, melainkan di lapangan desa tempat ayahnya dulu menunggu penumpang becak. Ribuan orang datang, mulai dari pengemudi becak, sopir ojek, mitra Darto Trans, dari berbagai kota, hingga menteri dan tokoh nasional. Di panggung sederhana itu, Fikri berdiri mengenakan batik coklat dan peci hitam, sama seperti yang biasa dipakai ayahnya dulu. Ia memulai pidatonya dengan suara bergetar. Dulu, dari tempat ini, ayah saya menunggu penumpang becaknya. Kadang dapat, kadang tidak, tapi beliau tidak pernah menyerah. Hari ini, saya kembali ke tempat itu, bukan untuk menunggu penumpang, tapi untuk menjemput kenangan. Karena dari sinilah semua dimulai. Semua orang terdiam, mendengarkan hanya suara angin sore yang menambah haru suasana. Kita sering lupa, lanjut Fikri, bahwa kesuksesan besar selalu lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati. Darto Trans bukan sekadar bisnis. Ini adalah janji seorang anak kepada ayahnya. Janji untuk tidak pernah malu dengan asal dan untuk terus membawa nama ayahnya ke tempat yang lebih tinggi. Tepuk tangan pecah. Banyak yang meneteskan air mata. Fikri menunduk, lalu mengangkat wajahnya sambil berkata, mulai hari ini, tanggal ulang tahun ayah saya akan menjadi hari pengemudi nasional. Untuk menghormati semua pejuang roda, becak, ojek, bajai, delman, semuanya. Karena tanpa mereka, kita tidak akan pernah sampai dimanapun. Sorak-sorai dan tangis bangga terdengar bersamaan. Pemerintah bahkan langsung menyetujui gagasan itu. Dari hari, setiap tanggal itu diperingati sebagai Hari Darto, hari penghormatan untuk semua pekerja jalanan Indonesia. Waktu terus berjalan. Darto Trans kini dipimpin oleh generasi baru, anak-anak muda lulusan akademinya sendiri. Fikri sudah mulai jarang tampil di media. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kampung, dekat dengan museum dan sekolah yang ia bangun. Setiap pagi, ia berjalan kaki melewati sawah, menyapa anak-anak yang berangkat sekolah, dan sesekali membantu memperbaiki becak tua di bengkel akademi. Orang-orang memanggilnya Pak Fikri, pendiri yang rendah hati. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanya seorang anak tukang becak yang belum selesai belajar tentang hidup. Suatu sore, Fikri duduk di bawah pohon mangga, pohon yang sama tempat ayahnya dulu sering beristirahat. Angin semilir, aroma tanah basah, dan suara jangkrik membuat suasana terasa damai. Ia membuka buku catatannya dan menulis pelan. Hidup ini seperti roda becak, kadang menanjak, kadang menurun. Tapi kalau kita terus mengayuh dengan niat baik, pasti sampai juga ke tujuan. Setelah menulis itu, ia tersenyum, menatap langit, dan berbisik, ya, perjalanan kita panjang sekali, ya. Tapi sekarang Fikri tahu, akhir dari perjalanan ini bukan berhenti, melainkan diteruskan oleh orang lain. Sore itu, beberapa siswa akademi mendekat dan memanggilnya.
Pak Fikri, kami mau belajar bikin aplikasi transportasi baru. Katanya, Bapak dulu mulai dari nol ya. Fikri tertawa kecil. Iya, dari nol. Dari becak. Malah, ayo, Fikri, ajarin cara mulai dari bawah. Tapi jangan lupa, yang paling penting bukan aplikasinya, tapi niatnya. Anak-anak itu tertawa senang, mengangguk, dan duduk di sekelilingnya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memantulkan cahaya keemasan di wajah mereka. Dan di antara tawa anak-anak itu, Fikri merasa sesuatu yang hangat di hatinya. Rasa damai, rasa penuh. Ia menatap becak tua di halaman museum yang kini disinari cahaya senja, lalu berbisik pelan. Ya, lihatlah, roda itu masih berputar dan akan terus berputar selama masih ada anak yang percaya pada kerja keras dan cinta orang tua. Beberapa tahun kemudian, ketika Fikri akhirnya menutup mata untuk selamanya, kabar kepergiannya mengguncang seluruh negeri. Tapi di balik kesedihan, ada kebanggaan besar. Di setiap becak, ojek, dan kendaraan Darto Trans di jalanan, ada stiker kecil bertuliskan, "Untuk Fikri dan Darto." Dua nama yang mengajarkan kami bahwa asal yang sederhana bisa melahirkan perjalanan yang luar biasa. Museum kecil di kampungnya dijadikan tempat ziarah inspirasi. Di dinding museum itu, tulisan terakhir Fikri di buku catatannya diukir dengan huruf besar. Kita tidak bisa memilih dari mana kita memulai, tapi kita bisa memilih kemana kita akan mengayuh. Dan di bawahnya terpajang foto ayah dan anak itu, Pak Darto dan Fikri, berdiri berdampingan dengan becak tua mereka. Wajah keduanya tersenyum, seolah masih hidup di tengah semua yang mereka bangun bersama. Akhir cerita, roda itu mungkin berhenti di dunia, tapi maknanya terus berputar di hati setiap orang yang percaya bahwa kemiskinan bukan akhir dan cinta seorang ayah bisa menggerakkan dunia.